Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita satu hari ini. Marilah kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan, agar apa yang kita kerjakan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami, dan juga memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalankan aktivitas tersebut. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Kamis 8 Juni 2023 tertulis pada kitab Yohanes pasal 6 ayat 35, demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, perkataan Yesus ini, "Akulah roti hidup," mau mengatakan bahwa manusia diperhadapkan dengan kebutuhan hidup, yaitu makanan. Akan tetapi dalam hal ini Yesus tidak hanya membawa manusia kepada makanan yang dibutuhkan oleh jasmani, tetapi makanan yang dibutuhkan atau untuk pertumbuhan rohani. Apa yang dikatakan oleh Yesus, "Akulah roti hidup," ini setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan tanda mukjizat. Yesus sebenarnya punya tujuan menyampaikan ucapan "Akulah roti hidup" adalah supaya manusia bekerja bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia. Melalui pengajaran Yesus, Yesus mau menyampaikan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan makanan yang hanya dapat mengenyangkan tubuh jasmani, yang hanya bersifat sementara, melainkan makanan yang memelihara kehidupan rohani dan memberi hidup yang kekal. Siapapun yang memakan dagingnya dan meminum darahnya pasti akan memperoleh hidup yang kekal, bahkan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Pernyataan ini sekaligus bermakna menolak roti hidup berarti dia akan binasa. "Akulah roti hidup." Tuhan Yesus menyatakan hal tersebut dengan tegas, bahwa asal usul adalah surga, dan Dia sajalah sebagai sumber kehidupan. Saudara, saat ini kepada kita bagaimana supaya kita memperoleh roti hidup.
Pertama, kita datang kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua, percaya kepada Yesus Kristus. Inilah dasar kita supaya kita memperoleh roti hidup. Kedua hal tersebut tidak perlu dibedakan. Karena datang kepada Kristus sebetulnya sama dengan percaya kepada Kristus. Adakah dampak dari orang yang mau makan roti hidup? Tentu ada dampaknya. Dia tidak akan lapar dan dia tidak akan haus lagi. Dia tidak akan dibuang oleh Tuhan sebagaimana kalau kita baca ayat 37b. Barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan dibuangnya. Yesus sekali-sekali tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Betapapun dia kotornya, asal mau datang kepada Yesus, Yesus pasti menepati janjinya. Dia tidak akan menolak orang-orang yang datang kepadanya. Ingat, Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Oleh karena itulah, saat ini ditawarkan kepada kita, disampaikan kepada kita, datanglah kepada Yesus. Dialah roti hidup. Dialah sumber kehidupan. Percayalah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkaulah sumber kehidupan dan yang telah menyediakan tempat yang kekal bagi kami. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah dari kami semua segala penyakit, juga mara bahaya. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami dan kepada siapapun kami bertemu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Hiburkanlah yang berduka, kuatkanlah yang bergumul, teguhkanlah iman mereka yang saat ini Tuhan selalu memohon kepada-Mu. Engkau kiranya mendengar dan Engkau memberikan berkat-Mu sebagaimana yang diharapkan keluarga. Kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dengarkan doa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.